Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam penonton setia Sarah Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis di program kesayangan para kaum ibu-ibu, para kaum bundo-bundo dan wanita-wanita hebat yang ada di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang menyaksikan program Suara Minang TV. Dan pada malam hari ini kita bertemu di Rabu 19 Juli 2023. Dan sebelum itu kami Okul Suara Minang TV mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini akan lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Dan juga penonton, kami tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya kita selalu menghimbau seluruh penonton untuk jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage dari Suara Minang TV. Baik penonton, siapakah narasumber kita pada malam hari ini di edisi Bundo pada malam hari ini? Tentunya kita menghadirkan adalah perempuan-perempuan hebat yang sangat luar biasa, dan malam hari ini kita menghadirkan tentunya masih di perempuan yang berasal dari Minang, Sumatera Barat. Siapakah beliau dan apa yang akan beliau berikan kepada kita semua pada malam hari ini? Tetap di Suara Minang TV, Suara Urang Hawa. Oke, baik penonton, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bunda Hersi Monda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hersi Monda, betul ya? Uni namanya, saya terbiasa memanggil Uni. Para penonton. Nama memang Hersi Monda gitu. Hersi Monda. Bukan nama itunya. Tidak. Nama kerennya gitu. Dari lahir. Dari lahir. Oke. Uni silakan beri salam dulu ke penonton. Uni boleh perkenalkan diri Uni secara singkat kepada penonton Suara Minang TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersi Monda, kampung asli Payakumbuh, Kotonan Ampe. Payakumbuh, Kotonan Ampe. Kampung keteknya Balenan Duo. Oh, Balenan Duo. Balenan Duo. Deke Sanawiyah Kotonan Ampe. Iya, Oke. Balenan Duo. Kami merantau ke Batam tahun 93, Bu Des. 30 tahun yang lalu. Merantau ke Batam tahun 93? Iya. 93. 30 tahun. Masih SD. Di 93 itu udah seperti kayaknya masih hutan-hutan ya Uni ya, Batam ya? Masih lah. Ada banyak juga bangunan tapi tidak sebanyak sekarang lah. 93 tuh sudah banyak bangunan Jo. Aduh, PT perumahan udah ada. Sungai Harapan, daerah Tiban tuh sudah ada perumahan. Oke, terus Uni seputaran keluarga punya anak berapa? Anak 3 orang. Yang besar dah umur 26, cowok. Yang nomor 2 kelas umur 22, dah semester bulan depan atau tahun depan lah wisuda. Yang kecil di MAN kelas 3. MAN kelas 3. Kalau boleh tahu usia Uni kini berapa? 52. 52. Bulan depan. Berarti belum punya cucu lah ya? Alun. Alun nantu lah ya. Oke. Penonton, jadi Uni Hersi Monda kita undang ke studio Suara Minang TV pada malam hari ini karena beliau punya satu, boleh dikatakan UMKM ya Uni ya, berasal dari UMKM pastinya ya Uni. Jadi beliau punya satu keahlian, yaitu memasak kuliner urang Minang yang pastinya masakan tradisional Minang, yaitu randang. Jadi betul kalau orang Sumatera Barat, orang Minang itu mesti pandai berandang. Tapi kenapa randang Uniko yang kita ekspos? Karena jam terbangnya randang Uniko sudah kemana-mana gitu. Nah, Uni,
tahun 93. Uni berarti lahir dan besar di Payakumbuh. Iya. 93 itu berarti lah tamat SMA. Tamat SMA 91. 91, 93 langsung merantau. Merantau. Itu ada yang dituju ke Siko Uni. Dulu kakak Uni yang nomor rampe lah di Batam juga, Lah di tahun Batam. 90. Berarti Uni pertama tiba di Batam sama dengan orang-orang lain kerja PT gitu. Kerja di PT. PT apa pertama Uni kerja di PT Volek. Yang kini namanya PT Volek. Kalau yang dulu namanya PT Mayor. Mayor. 93 itu kayaknya ini sendiri masih SD kalau nggak salah. Tapi luar biasa, ide saja ke Siko tahun 2022 itu masih belum terlalu banyak, belum sarancak kini lah Batam ya Uni ya. Pastinya kalau kini itu sudah seperti kota Batam, betul-betul dalam pembangunan. Nah, Uni memang Uni merantau ke Batam itu memang ingin cari kerajo gitu. Awalnya memang cari kerajo. Terus seberapa lama Uni berprofesi atau bekerja itu sebagai dari tahun 93, 96 nikah. Oh, 3 tahun merantau nikah. Terus jumpa jodoh di Batam. Masih orang awak? Orang awak Padang Kota. Orang Padang Kota. Yo. Terus Uni mulai usaha ko 2004 balik. 2014. Nah, dari 96 setelah menikah itu masih kerja PT tuh? Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga, berarti tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, kenapa Uni muncul ide Uni gitu untuk mungkin kalau masak rendang tuh banyak yang pandai ya Uni ya. Terus kenapa Uni mulai berpikir gitu untuk mengekspos rendang yang Uni buat itu dengan percaya diri gitu? Kakak Uni yang nomor 1 yang paling tua memang udah usaha rendang di Kampuang dari 2002. Dari 2002? Di Kampuang sudah buka usaha rendang nikmat namanya di Balenan 27 tapi usaha. Habis itu ya timbul ide kalau dulu kan keinginan untuk biasalah mak-mak nak nambah duit belanja kan. Cari duit tambah kan. Awalnya rencana dulu dikirim ke Batam, dia paket tuh kan mahal. Ongkos paket kan mahal. Diolah, dibuat dari Kampuang, terus dikirim, dipaketkan. Terus Uni jual di Siko gitu. Cuman kalau dihitung-hitung dari harga kan kadang nggak masuk juga kan. Jadi adalah ide, kenapa nggak dicoba dibuat di Siko kayak gitu. Jadi ada kakak Uni yang nomor ampe itu kan di Batam memang. Jadi nyolah yang menunjukkan bumbu segala macam tuh Uni yang di Kampung bagi resep, caronyo segala macam, dibantulah kakak Uni yang nomor ampe itu yang mengajarkan sampailah berhasil. Sampai berhasil. Tapi Uni biasanya walaupun sama persis bumbu resep gitu kan, tapi kan ada tangan-tangan orang tuh beda-beda ya Uni ya. Uni aja nih dengan semua bumbu dengan bersama, belum tentu rasanya sama gitu ya Uni. Berarti mungkin tangan-tangan Uni itu sekeluarga mungkin tangan-tangan kuliner kali ya? Mungkin lah agaknya Bu Des. Kami adik-beradik itu memang hobi memasak. 7 kami adik-beradik semua hobi masak. 7 itu cewek sadunya? Iya. Cewek sadunya 7? Iya. Hobi masak sadunya? Hobi masak. Kalau orang tua dulunya memang itu juga? Apa Uni mengalih. Kalau Amak memang mengalih lontong dulu waktu kami kecil-kecil kan. Itulah. Tak tahulah mungkin memang ada garis tangannya mengalih. Memang garis tangannya mengalih. Uni, kalau dulu Uni kirim dari Kampung terus Uni punya ide lah karena untuk kalau namanya kita berdagang dari modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya ya Uni ya. Nah, kalau dikirim dari Payakumbuh tapi pasti rasanya beda. Kalau Payakumbuh itu kan masaknya pakai tungku ya Uni. Pakai tungku, pakai kuali basi itu. Nah, kalau di Siko pembuatannya sama. Kalau Uni pakai kompor yang tungku cie itu, yang tungku basi. Kompor gas yang tungku cie itu. Kompor pakai itu aja. Oh, bukan pakai kayu? Enggak. Biasanya kan kalau rendang itu agak lebih lain tuh rasanya karena harumnya tungku itu ya Uni. Tapi tetap saja bahwa walaupun pakai itu masih menjadi makanan idola oleh para pecinta kuliner yang ada di Kota Batam ya Uni. Insyaallah. Penonton, jadi Uni Hersi Monda, beliau memang sekeluarga tuh memanglah
tangan-tangan eh, tukang masak lah bahasa kampung awaknya ya Uni ya. Mungkin Hobi. apo lah yang dipaci lama gitu. Nah, kenapa randang Uni kok kita ekspos malam kini? Nah Uni, munculnya ide Uni itu nama rendang Monda itu karena memang dari Namo ya Uni ya? Saran dari kawan-kawan, pokoknya nanya apalah namanya gitu. Ya udah nama Monda aja karena keseharian dipanggil kawan Monda memang. Oh gitu. Jadi Iris kira tadi itu Hersi Monda itu karena rendang. Jadi nama Hersi Monda itu nama rendang. Ternyata tidak memang nama Hersi Monda. Diambillah untuk rendang Mondanya. Jadi terkenal itu dengan rendang Monda. Iya. Dan juga penonton Uni Hersi Monda ini adalah dulu sangat pecinta SMTV. Jadi setiap kali live gitu, setiap kali live streaming, podcast atau apapun, beliau selalu muncul ya Uni. Nah, Uni, rendang Monda, Uni boleh ceritakan nggak kepada penonton itu seketek proses Uni merintis rendang Monda itu dari awal, dari Uni mulai pastilah belum langsung terkenal Hersi Monda ya. Uni boleh ceritakan nggak ke penonton itu sedikit bagaimana mulai Uni memproses, kemudian pasti ada jatuh bangunnya ya Uni ya. Nah, Uni boleh ceritakan ke penonton sehingga kenapa Uni kini bisa hadir di SMTV itu karena rendang itu Uni itu telah sampai kamar-kamar gitu. Silakan Uni. Awal tahun 2014 tuh pertama bikin tuh rendang telur, rendang talua. Kalau Payakumbuh itu paling terkenal ya Uni rendang talua tuh. Nah, jadi berapa tahun tuh cuma rendang talua tuh lah kan. Jadi 2016 ada kawan ngusulkan kawan-kawan sama UKM kan. Uni kenapa tak bikin rendang jamur? Karena saya kan tak makan daging, tak makan ini gitu dia kan. Buatlah rendang jamur 2014. Jadi mulailah merambat ke rendang suwir, rendang daging, rendang yang lain-lain. Sudah tuh kelapa yang kami pakai itu Bu Des awalnya kan beli di pasar. Yang biasa yang banyak dijual di pasar. Yang di pasar. Jadi sampai yang berapa kali kita bikin tuh memang bagus lah kelapa dikasih. Kita bilang kan, Bang kelapanya kita mau yang bagus, yang tua campur dengan yang sedang. Awal-awal bagus lah Bu Des, lancar gitu kan. Jadi terakhir-terakhir tuh kena rutin mungkin jadi orang tuh asal aja kan. Dia kasihlah kadang kelapa tuh tak bagus. Jadi kalau tak bagus Bu Des, tak jadi barang tuh. Berarti Uni salah satu kunci juga ya nih ya. Kalau mau ambil rendang tuh enggak sembarang kerambi bisa dipakai deh ini. Bisa Bu Des. Jadi timbullah ide Uni 2017 itu kan kalau kelapa yang Uni pakai itu kelapa dari Tanjung Batu. Dia kualitasnya hampir sama dengan kelapa di Kampuang. Hampir sama dengan kelapa di Kampuang. Jadi timbullah kan Uni kan itu Bapak kan di Telkom. Jadi Telkom kan ada mengucurkan dana pinjaman UKM Telkom kan. Di Payakumbuh? Di Siko. Oh di Siko. Di Siko. Jadi situlah timbul ide Uni membeli alat pemeras santan sendiri lewat bantuan dana dari UKM Telkom. Pemeras santan. Kalau pemeras santan itu nih, kalau di kampung itu bukannya kita buat dari kayu itu? Iya. Kecil namanya. Mesti orang kadang badan duduk di situ kan. Kalau muda duduk tidak bisa lewat duduk. Tapi memang itu kan kalau di kampung seperti itu nih. Pakai kaci. Sana badan itu kan kalau lama itu apa namanya nih? Kaci. Kini lah jarang ya nih. Nah jadi Uni balinya bukan itu, memang mesin yang tinggal. Mesin yang macam di pasar tuh. Oh yang tinggal masukan. Berarti karambi itu enggak di apa namanya? Karambi itu Uni Bali di warung dekat rumah. Memang langganan, memang khusus karambi yang didatangkan ibu tuh memang dari Tanjung Batu sama Durai. Khusus namanya karambi buki namanya Bu Des. Kualitasnya hampir sama dengan karambi di kampung minyak. Rendang itu kan diangnya di minyak. Berarti Uni kalau misalnya karambi itu Uni bisa membedakan, oh itu yang banyak minyak, oh itu enggak gitu. Atau memang dari ukuran beda. Oh dari ukuran beda. Jadi kerambi yang banyak dijual di pasar itu dari Guntuang, kerambi rawa namanya. Kan di situ ada pabrik kerambi itu ya. Iya, kerambi rawa. Kerambi rawa itu ndak berminyak dah Bu Des. Ini santannya banyak tapi ndak berminyak dong.
Jadi kerambi yang didatang kok memang dari Tanjung Batu Durai. Kerambinya minyak Bu Des. Nah, itu bedanya. Jadi itulah Uni beli pemeras santan sendiri di rumah, kerambianya beli di warung. Kerambi beli di warung, Uni peras sendiri di rumah. Nah, itulah Uni olah jadi rendang. Nah, kemudian munculnya ide Uni untuk berarti dari Uni kan dari awal mulai belum dikemas ya Uni ya? Yo. Belum dikemas. Nah, munculnya ide Uni untuk kalau lah dikemas itu pasti mau urus label halal ya Uni, terus Departemen Kesehatan gitu. Nah, kenapa Uni bermunculan? Apakah karena randang Uni itu laris gitu? Kalau kita lah tergabung di UKM, orang dinas tuh memfasilitasi kita untuk mengurus halal, PYRT kayak gitu Bu Des. Jadi orang dinas membantu secara gratis. Uni dulu pertamanya muncul bergabung dengan UMKM apa? Sekupang, dinas koperasi. Dia memang langsung di bawah dinas koperasi gitu. 2004 balai itu. Jadi Uni mulai bergabung ke UMKM, kemudian minjam dana UMKM awalnya. Tapi minjam dana UMKM itu yang dari Telkom. Dari Telkom. Kalau yang Uni bergabungku di dinas koperasi UKM. Tapi difasilitasikan untuk pembuatan label halal. Nanti kan kalau dia pelatihan Bu Des, pelatihan packaging, kayak gitu. Bikin logo segala macam. Kalau logo itu ada kawan Uni yang buatkan tuh. Itu logonya lah dipatenkan tuh. Lah keluar izin HKI-nya. Berarti orang nggak bisa pemalsuan ya Uni ya? Lah keluar surat legalitas. Terus untuk segi pemasaran dari awal Uni membuat itu, segi pemasaran, teknik pemasaran Uni seperti apa? Kalau Uni lebih banyak jualan di Facebook aja Des. Jadi memang orang dinas itu kan beko dari orang dinas, nanti kawannya, nanti dari mulut ke mulut aja lah. Dari mulut ke mulut saja. Tapi di awal-awal pembuatan sebelum dikemas Uni, itu udah Uni mulai. Dari awal langsung packaging 2014 langsung packaging. Berarti Uni rendang talua. Mulai rendang talua. Berarti kini ada berapa saja rendang yang Uni buat? Rendang talua, rendang suwir ayam, rendang jamur, rendang runtih daging, rendang daging, patang tuh ada buat rendang gonggong. Wah. Rendang keripik gonggong. Jadi awalnya tuh terinspirasi dari rendang talua. Rendang talua di mix lah pakai gonggong yang di blender. Gonggong, tapi rasanya tetap si gonggong. Tidak, rasanya talua campur di gonggong. Oke. Juara 2 kami itu. Juara 2 di Kepri dulu lomba. Dari Bu Wali mengadakan apa ya, kreasi gonggong. Kreasi apa kemarin? Iya, kreasi gonggong. Kuliner gitu. Lomba kuliner. Iya. Terus Uni ambil pembuatan rendang gonggong gitu. Iya, keripik gonggong. Jadi bahan dasarnya rendang telur, keripik atau keripik gonggong? Tidak. Rendang keripik gonggong. Berarti sama kayak rendang talua. Dicampur lah si gonggong. Tapi dia ada gonggongnya lah. Telur dengan gonggong. Gonggong itu syaratnya bagaimana? Banyak juga sih Bu Des. Banyak juga. Tapi juara 2 di provinsi. Iya, Kepri itu. Wah, luar biasa penonton. Jadi Uni Hersi tadi kirain itu hanya rendang daging, karena kita identik kalau orang nyebut rendang, berarti rendang daging saja. Ternyata berbagai macam rendang. Ada rendang talua, ada rendang suwir ayam, suwir daging, rendang daging potong. Daging potong yang memang kayak rendang biasa. Iya, jamur. Terus jamur tiram. Jamur yang putih tuh. Iya. Itu dia rendang. Itu perlu kita coba penonton. Karena seumur-umur walaupun orang Padang, kalau namanya rendang jamur itu belum pernah nih. Kalau rendang talua, dulu zaman sekolah, kalau yang tahan lama sampai kan rendang talua. Kalau kos kan, buat rendang talua. Tapi rendang daging, kalau rendang daging tak terlalu suka daging. Tapi kalau rendang jamur itu belum pernah coba nih. Berarti rasanya rasa jamur. Modelnya juga orang yang makan tuh nggak tahu kalau itu jamur. Kalau nggak dibilang, kecil rendang daging aja disusun. Rasa daging. Tapi untuk cari jamurnya itu kalau di Batam di mau nih? Kalau dulu kemana-mana lah Uni nyari Des. Kini ada orang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di Sekupang. Jadi ibu tuh memang membibitkan di rumahnya. Jadi Uni ke situ aja balik. Berarti Uni continue kini membuat rendang jamur itu? Insya Allah.
Oh, luar biasa penonton. Uni, penonton, sebelum kita lanjut masih banyak yang kita mau tanya. Kita minta resep Uni ke betul-betul. Karena kita yakin kalau resep Uni kok pasti akan bagian. Tapi tangan tadi kembali. Apa namanya itu, pacik tangan tuh beda-beda ya Uni ya. Uni, kita bacakan dulu komentar dari pengelola banyak yang tadi nampak ada Pak Agus Beben tadi. Mantap Bu Monda, randangnya lama bana. Salam sehat Bundo Monda dan Bu Des. Makasih Pak Beben. Sekum Gonjong Limo, Kaba Umum Pemko, yang pasti Pak Beben ke pecinta randang ini. Nah, kemudian ada Pak Safril, waalaikumsalam, amin. Batua Bro Safril, apalagi gula itik lada hijaunya ya Pak Beben, kita sampai ke itik cerita kita Beko Pak Bel langganan ya tuh Bu. Pak Bel langganannya pasang gula itik. Iya, Beko kita kupas masalah itik Pak Beben. Nurmalinda Chaniego, sukses selalu Bunda. Terima kasih Uni. Kemudian Habib Romaika Al-Jasri, salam sukses Bundo. Amin. Kemudian Pak Safril Ibar, tester dulu buat Pak Safril Tanang. Jadi di Siko adalah ready to eat. lah lengkap semua macam rendang ya, ini ada rendang suwir segala macam lah lengkap. Beko kita tester sama-sama. Kemudian Selfie Rusdiana, semangat Bundo, habis kok tes vokal ya Bun, alawa ketua festival lagu pop selalu mensupport menyemangati Bundo Hersi untuk ikut untuk ikut lomba. Kemudian ada Rika Primayanti, salam dari kawan sama-sama ketek. Iyo, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uni Rika. Oke, kita lanjutkan penonton. Nah, tadi penonton ada randang talu, ada randang daging, randang suwir ayam, suwir daging. Kemudian kalau randang suwir itu kan disuwir-suwir gitu kan nih. Iya. Nah, kemudian ada randang jamur. Iya. Ada randang jamur. Nah, yang go internasional itu randang apa nih? Ya, alhamdulillah sadonya lah pai kedua. Masa Allah, penonton semua randang itu lagu internasional. Masih hand carry lah Bu Des. Iya, tapi kan paling tidak udah orang tuh percaya ke Uni membeli oleh-oleh untuk dibawa keluar negeri. Karena Uni kalau randang masakan kuliner Padang itu keluar negeri kemana saja itu pasti dicari orang. Nah, randang apa saja yang paling acok mungkin diminati para itu? Kalau yang tahan lama tuh kayak rendang jamur. Jamur malah lebih tahan lama. Rendang suwir daging, suwir ayam itu tahan lama Bu Des. Berapa lama nih tahannya, ketahanan randang itu? Kalau rendang jamur itu insya Allah kalau tidak dibuka kemasan, sebulan insya Allah tahan. Sebulan. Kalau yang iko kan dikemas, dikemas. Iya. Terus kalau lo udah buka ikonya? Maksudnya lah dibuka isinya, dikeluarkan isinya. Oh, iko harus dikeluar. Kalau tidak dikeluar berapa lama? Kalau rendang daging semingguan tahan, tapi kalau yang lain-lain tuh sebulan lebih tahan. Di suhu ruang. Iko lo dibuka. Ya. Kalau lo dibuka tahan bisa sebulan. Kecuali rendang daging seminggu. Seminggu. Kalau lah dibuka berarti bisa diangi-angian gitu ya nih. Iya. Berarti kalau Uni memproduksi berarti harus tunggu orang pasar atau batu? Tak, Uni simpan di freezer. Ini frozen kan? Uni punya freezer tersendiri. Setelah dikemas seperti itu, disimpan ke dalam freezer. Jadi lah kamar saja kini Uni yang maksudnya yang rutin gitu masukan randang kok. Kalau di Batam? Kalau di Batam Uni penjualan enggak masuk ke retail loh. Jadi via WA online gitu aja Des. Karena apa tadi itu tadi Uni bilang kan, karena kelapa yang Uni butuhkan tuh enggak selalu ada di warung. Jadi kalau masuk ke retail kita mesti rutin kan, enggak boleh putus kan. Sudah tuh sumber tenaga yang dibutuhkan tuh memang tidak memadai untuk. Cuman Uni saja pekerja? Iya, sama Pak kalah pensiun. Jadi Pak lah yang bantu. Jadi itu tadi lah alat memerah santan itu membutuhkan waktu, makan waktu tuh 1 jam lebih lah. Jadi sekali ngolah tuh Uni 30 kelapa.
Sekali ngolah untuk Iya. semua rendang. Tidak, untuk satu kali ngolah ke rendang itu satu macam rendang tuh 30 kelapanya. Nah, Berarti rendang hari kau nih buat rendang daging berarti yes, 30 30 kerambianya. Besok Besok lain lagi 30 kerambianya. Besok lain lagi 30 kerambianya, seperti itu. Jadi kalau untuk rutin masuk ke retail itu enggak bisa, Bu Des. Tenaga itu memang enggak bisa. Terus kalau pun dipercayakan ke orang, resikonya tinggi. Karena mesin itu kan berisiko tinggi. Bu Des tahu kan mesin pemeras santan itu? yang kerambianya dibuka kan dipotong-potong gitu. Kerambia itu adalah diparut di warung. Cuman awak tinggal memeras saja pakai mesin itu. Jadi memasukkan tuh pakai alat kayu, kayak orang di pasar-pasar itulah. Kayak abang-abang di pasar itu. Iya. Itulah yang membuat kerajokan di rumah. 1 jam lebih ya mengerajokannya. Berarti kalaupun misalnya Uni produksinya dalam seminggu itu berapa kali? Enggak mesti. Pokoknya kalau stoknya habis, kelapanya ada, ya Uni buat taruh gitu. Di stok aja. Pokoknya selagi kelapanya ada, Uni bikin terus gitu. Oh iya. Tapi penjualan hanya via WA nih penonton itu lumayan berarti ya Uni. Karena Uni continue membuatnya. Insya Allah. Kenapa Uni? Apa memang karena terkendala dari pekerja sama kerambian saja Uni? Kenapa tidak memasukkan ke supermarket kah, kemana kah gitu? Gitu Bu Des. Uni kan ibu rumah tangga. Jadi ndak cie orang rendang sih nuniolah doh. Di rumah kerja rumah mau masak untuk apa? Ya, kenapa Uni nggak berpikir Uni ambil karyawan memang betul-betul Uni buat? Nggak gitu? Bisa Des. Kalau nak ngambil karyawan pun nak kerja apa? Istilahnya memeras santan tuh Uni nggak bisa percaya ke orang karena berisiko tinggi. Sudah tuh kalau yang di dapur itu dapurnya ketek terus susah juga nak nganu. Tapi kalau misalnya orang ada apa tuh namanya bazar Uni ikut? Kalau dulu ikut, kalau kini tuh karena rendang tuh kalau lah kena matahari tuh takut rusak. Oh gitu. Kan minyak santan takut tengik kan, jadi kalau di mall pun kadang kini apa dulu kan serangan tensi pecah pembuluh darah, jadi harus diperhatikan kali lah anunya di rumah. Jadi Uni ndak terlalu anuan keluar gitu. Kalau bazar kan seharian wak di luar gitu kan, jadi di rumah kan ndak ada orang, apalah pensiun. Berarti memang sambilan ada. Sambilan sebenarnya Uni, tapi sambilan luar biasa. Gimana kalau Uni fokuskan gitu? Tapi Uni ndak ada yang menurun ke anak gitu. Ndak, anak Uni ndak ada yang suka doh. Ya nggak ada yang hobi kuliner. Ndak. Hobi kuliner, hobi masak, cuman yang untuk rendang itu tuh anak gadis Uni itu ndak terlalu itu, nya lebih suka bekerja. Karena itulah anak yang lahir dan besar di Batam itu kurang kan. Dia suka jadi pekerja lah ya. Jadi berarti Uni Iko kok membuat Iko hanya sambilan ya Uni. Ya, sambil menjaga bapak, sambil gitu menjaga kan. Bapak, sambil kerja di rumah. Gitu. Ya, ternyata menghasilkan dan penonton tidak hanya Batam. Jadi jam terbangnya itu tidak hanya Batam gitu. Rendang Iko tadi sempat bincang-bincang sebelum podcast itu ke Jerman, ke Jerman. Kemudian ke Belanda, ke Belanda Allah, kemudian ke Paris Allah juga. Ke Paris Allah lo, terus ke Turki apalagi ke Turki, apalagi ke Malaysia, Singapura ya Uni ya, negara tetangga. Yang belum tadi kata Uni kemana Uni? Amerika. Amerika. Nah penonton kalau ada yang punya saudara di Amerika yang membawa oleh-oleh boleh menghubungi Uni Hersimonda karena beliau ingin rendang belum cuma ke Amerika yang belum. Ke London lah dulu tuh. Nah ke London, ke Turki, ke Jerman, ke Belanda itu udah ada terbang lah rendangnya. Semua rendang ya Uni ya. Tapi yang suka dibawa orang tuh jamur sama rendang suwir tadi itulah. Karena tingkat ketahanannya lebih lama. Kemudian enggak terlalu barit sama lah berarti ya kalau itu banyak per kilo. Nya per 200 gram tuh Bu Des. Terserah lah, kadang orang nak beli sekilo, nak beli 2 bungkus. Iko isinya per 200 gram. Iko rendang daging 200 gram. Para potong dagingnya dalam sampai potong atau 5 potong. Potong atau 5 potong. Nah kalau Siko harganya berapa nih? 70 lah.
70 berarti masih terjangkau. Anggap kita makan di rumah makan, sekali makan tuh 25.000 kalau pakai rendang. Nah kalau makan kok limo 125.000, tapi nasi kita masak jadi sama ya Uni ya. Nah kita nggak susah-susah keluar ya gitu. Kemudian kalau untuk yang rendang-rendang yang lain sama harga? Beda Bu Des, kalau yang rendang. Yang lebih mahal? Rendang daging. Oh daging. Daging sama suwir tuh sama harganya. Rendang daging suwir. Karena pemakaian dagingnya sama suwir dengan rendang itu. Dengan 200 gram. Karena bedanya suwir kan di suwir-suwir. Iya. Kalau iko langsung gadang dagingnya. Potongan. Berarti daging yang dibutuhkan hampir sama. Sama. Kemudian Uni. Nah, rendang daging, jamur gonggong, apa tadi nih? Keripik gonggong itu sudah. Nah, berarti jadi Uni Hersimonda kreatif banget penonton. Tanah Melayu, karena berada di tanah Melayu, beliau mengkreasikan. Jadi nanti ini terkait dengan kearifan lokal ya Uni ya, kearifan lokal karena beliau tinggal di daerah Melayu. Beliau mencoba berkreativitas membuat rendang, tetap rendang. Nah, tapi bahannya itu dari gonggong, yang mana kita ketahui bahwa gonggong itu adalah salah satu makanan dari Kepri, Batam, apalagi karena kita dikelilingi oleh laut, otomatis seafood banyak di kota Batam. Dan mungkin nanti berikutnya mungkin ini ada berinisiatif lagi ingin membuat entah dari sotong lah dong. Sotong juga sudah. Sotong lah pernah ya, kayak rendang talu itu juga di mix gitu. Di tambahan gitu, jadi ada paling ada rasanya sekitar rasa itu. Tetap kombinasinya amis-amisnya tetap sotong gitu. Kalau pas dia tuh terasa juga lah amisnya beda. Amis sotong gitu. Kemudian kan banyak beko ya ini ya siput apa tuh namanya bahan bakunya dari Kepri, dari laut. Nanti bisa kita Uni Esi mungkin bisa berkreasi lagi. Jadi nanti penonton kita mau belajar dulu dengan Uni Esi. Kebetulan kita pelaksana kurikulum Merdeka, nanti kearifan lokal kita membuat masakan tradisional Melayu yang sudah modern, itu boleh dikatakan modern ya Uni, karena sudah dikombinasikan dengan daerah-daerah lain gitu. Uni, selain dari rendang, nah tadi kan Pak Agus Beben dah mulai apa sih yang Uni jual selain dari rendang itu yang Uni produksi gitu, dan itu termasuk salah satunya yang diminati oleh konsumen yang ada di Kota Batam? Itiak gulai hijau. Itiak gulai hijau itiak gitu ya. Khas dari Koto Gadang, Bukit Tinggi. Tapi kan itu hanya bukan dari Koto Gadang saja, dari Payakumbuh pun kan sama lado hijau itiak itu menjadi salah satu makanan gitu. Cuman beda Bu Des. Kalau yang dari Koto Gadang tuh bumbunya beda. Bumbunya beda yang dari Payakumbuh. Sama lah, kayak rendang kan ada yang pakai ketumbar, ada yang pakai jintan, ada yang pakai itu, kayak gitu sama aja. Kalau yang khas Koto Gadang tuh adalah bumbu tersendirinya kayak gitu. Berarti kalau Uni bandingkan dengan Payakumbuh dengan Bukit Tinggi, dengan Koto Gadang itu kan Payakumbuh juga terkenal dengan sama ladanya itu. Itu Uni mencoba membuat berarti lebih lama dengan bumbu yang itu. Khas Koto Gadang. Yang maksudnya diminati oleh masyarakat Kota Batam itu sendiri. Iya. Kalau boleh Uni beritahu seperti apa sih Uni? Apanya? Resepnya? Bukan resepnya, prosesnya Uni membuat sambal lado hijau tuh gitu, terus proses Uni menjualnya, karena kan itu berarti apakah harus nunggu orang pasar dulu baru dijual itu Pak? Berarti kalau orang pasar baru buat, karena itu nggak bisa tahan lama ya Uni ya? Bisa aja. Kadang ada kawan kan pesan itu, misalnya pesan 2 ekor itiak tuh, jadi aku kan di pack itu Bu Des. Jadi bisa dibagi 6 box. Satu itiak itu kalau ukurannya kadang bisa dibagi 3 box ketek apa itu kan yang mika itu. Nah, jadi aku bisa disimpan di freezer. Oh, tetap disimpan di freezer. Bisa di frozen kan. Jadi kalau orang tuh nak makan, male-male masak nak makan keluarkan lah, panaskan, dah gitu. Terus kalau cara pengorderannya kalau seperti itu kan lah dikemas gitu. Kalau itu kan dibuein dulu gitu kan. Itu cara pemesanannya apakah hitungan ekornya atau kilo? Per kilo tuh 150.000 udah masak. 1 kilo itu udah masak. Misalnya itiak tuh bareknya sekilo. Jadi 150 lah belinya. Harganya. Berarti
balinya hitungan bara itiaknya atau Ya setelah bare masak? itiaknya. Bara Itu itiak. misalnya di pasar tuh orang tuh biasa orang minta itiak itu kan kayak ayam kampung. Jadi kan kalau ukurannya di bawah sekilo atau sekilo setengah tuh termasuk ketek Budes. Jadi orang tuh kawan kalau nak pesan tuh yang jumbo lah, ukuran 2 kilo, ukuran 2 kilo lebih. Jadi montok dagingnya. Lebih berasa dagingnya ini ya. Montok dagingnya. Jadi pun bisa dapat banyak gitu. Misalnya 2 kilo tuh bisa dapat 3 box. Jadi bisa disimpan gitu. Kalau pesan 2 kilo berarti 300.000. Iya. Berarti kalau ini potong-potong. Berarti orang pasar yang potong, belinya iya, di berarti kan itiaknya yang dihitungan kilonya bukan setelah masak. Bukan. Berarti awak contoh ini sih ingin pesan sambal lado hijau itiak. Berarti itiaknya yang kadang lah ini yang dagingnya agak itu gitu kan. Berarti ada misalnya 3 kilo, berarti 3 kali 150 sampai 150. Berarti orang ini lah ukurannya memotong gitu orang pasar gitu. Motong. Tapi kau ini misalnya berapa box gitu. Nah, emang ini nggak ada jual misalnya per kotak gitu per apa gitu? Ada sih hari itu kawan pesan kalau memang pesan misalnya ukuran itiaknya jumbo kan separuh bisa. Separuh itiak tuh. Bisa di pasar. Langsung di pasar dipotong separuh kan. Ini enggak punya yang memang langsung ke peternaknya itu? Enggak. Ini balik di pasar Ciptapuri. Kalau itiak tuh Des habis dipotong kan dibuang bulunya tuh. Ini beko ada alatnya untuk membakar bulu-bulunya tuh, bulu-bulu lalu itu dibakar beko tuh. Nah, adonya cuma di Ciptapuri dulu sampai ke Legenda nih balik. Berarti orang itu langsung memakan. Iya. Oh, berarti dipotongnya langsung. Ini beko tinggal bersih-bersih di rumah, olah ya udah jadi matang, tinggal dikirim. Dulu pertama Mama Litia tuh sampai ke Legenda tuh nih ya. Kalau ke daerah Barelang tuh banyak sih ini yang dijual. Cuman kan orang tuh enggak dibakarnya Des, cuma iya, dipotong aja. Karena awak harus kerajo. Jadi gitu. Kalau itiak itu memang harus dibakar, membuangkan minyaknya kan amis. Jadi harus dibakar sampai bulu-bulu lalunya tuh dibakar sampai tabik minyak. Baru dipotong-potong. Nah, sepertinya kita harus mencoba nih sambal lado hijau itiak. Karena kalau banyak yang tidak suka ya Uni dengan sambal lado hijau itiak itu karena merasa amis. Nah, Uni sendiri teknisnya ya Uni supaya itu tidak amis gitu. Teknisnya enggak ada, bumbunya ya standar bumbu standar. Cuman memang harus dibakar di pasar itu, membuangkan minyaknya. Itu kan kalau dibakar tuh cuma itiak minyak itu minyaknya tuh yang membuatnya amis. Oh, pas dibakar tuh menitiak itu keluar minyaknya tuh. Pokoknya dibersihin lah, dicuci lah. Itu aja. Pak Ben langganan itu, Ibu Ibu Bina Cakra. Oh, Bu Bina Cakra yang ketering itu? Iya. Langganan dengan itu? Langganan unit. Ini perlu kita coba juga nih. Karena kalau ini sendiri suka kalau sambal lado hijau itiak, banyak yang tidak suka karena katanya amis gitu kan. Iya. Padahal kalau pandai masaknya nggak berasa ya Uni. Insya Allah. Nah, kalau dibandingkan rendang dengan di Batam sendiri lah gitu, karena keseharian ini kan jualnya di Batam gitu. Mana yang paling banyak peminatnya nih? Ya rendang lah. Tetap rendang. Karena mungkin itu kurang promosi kali enggak? Bukan kurang promosi, kadang kan orang tuh kalau itiak tuh kolesterol tinggi lah, lah kan kayak gitu orang kan. Gitu, kolesterol tinggi kalau sama itiak? Kata orang sih, kata orang. Oh, alasannya sama aja. Sama aja lah, makan hari-hari pun awak makan kolesterol kan. Tapi Uni Hersi Monda, dalam 1 minggu berapa kilo penjualan rendang dan berapa kilo penjualan itiak lado hijau? Nggak bisa dihitung kalau per minggunya Bu Des. Kadang kalau lagi musim libur banyak yang bawa untuk anaknya kirim, ada juga untuk dikirim-kirim kan, ada yang bawa langsung untuk anak kuliah. Berarti kalau musim libur lebih banyak penjualan libur, bulan puasa lebaran, nah kayak gitu. Bulan puasa lebih banyak penjualan. Lebaran untuk lebaran kan. Waktu COVID itu nih, mungkin penjualan rendang ini meningkat nggak atau berkurang? Waktu COVID biasa aja deh. Standar. Standar. Karena kan waktu ada pengaruh COVID lah. itu kan membawa efek positifnya, bermuncullah penjual-penjual online gitu. Nah, karena orang kan biasanya malas mau keluar belanja. Banyak juga pengiriman keluar Batam, banyak pengiriman. Banyak pengiriman keluar Batam, rendang. Pada saat COVID. Berarti kan memang ada peningkatan karena kan online, karena Uni kan bisa ordernya online gitu.
Untuk Batam sendiri? Untuk Batam sendiri ya kadang via dari orang-orang dinas. Uni antar langsung kadang kan ke orang-orang dinas pesan. Tapi sayang sekali ya Uni kalau tidak dikembangkan lebih ini lagi. Itu tadi lah Uni bilang Des, untuk memerah santan tuh makan waktu 1 jam lebih. Karena Uni takutnya berisiko tinggi Des. Pernah yang si abang di pasar itu kan ponakannya ngerjain kan, masuk tangan tuh. Iya, jadi di rumah tuh cuma Uni lah yang lain-lain Uni enggak ngasih. Dan itu memang membutuhkan konsentrasi kali ya Uni ya. Enggak bisa sembarangan. Sambil menghayal, beko masuk-masukan atau masuk tangan. Risiko tinggi Des. Itu abang yang di pasar itu kan itu pernah cerita kan ponakan yang ngerjakan. Kan jarinya. Mesin itu kan mesin itu loh, berputar tarik loh. Dan itu kalau awak enggak biasa ngeri nengok ya. Jadi Uni memang enggak ambil resiko lah mempekerjakan orang. Yang bare itu cuman di itu aja, di pemerah santan. Kalau marana-randang gitu tuh, sudah selesai situnya. Oke, penonton. Jadi Uni Hersi ini dia punya keahlian dalam memasak rendang dan sambal lado. Jadi kalau yang lain-lain pasti ngikut lah. Yang sulit aja dia bisa, apalagi yang biasa-biasa ya Uni. Nah, dan Uni Hersi pemasarannya hanya melalui via WA, medsos lah ya Uni ya, medsos, Facebook, WA, apa saja Uni, Instagram gitu ya. Jadi Uni pintar dong main medsos. Lebih banyak memang di Facebook. Kalau di Instagram ada juga kadang yang nengok dulu. Uni kan pernah pameran dulu ke Jakarta kan, jadi orang-orang tuh kalau yang lupa nomor WA dulu, nomor WA dikasih di kartu nama itu kawan tuh salah nomor. Jadi orang tuh lewat Instagram lah DM di kartu nama salah cetak. Salah nomor cetaknya salah kan. Jadi di Instagram tuh lah orang tuh DM Uni kan, Uni minta nomor WA saya nak pesan rendang. Ini pernah pameran tahun 2018 ke Jakarta. Di Jakarta, luar biasa. Terus dengar-dengar kabar, Uni juga ikut dalam beberapa waktu yang lalu di festival Marandang ya. Oh iya. Nah itu juga rendang Uni mendapat juara 1. Ya? Insya Allah, alhamdulillah. Iya Uni. Iya alhamdulillah. Wah penonton. Jadi Uni Hersi rendangnya memang sudah tidak diragukan lagi sepertinya. Nah Uni, coba sekete Uni agih tahu ke penonton itu sebenarnya secara kasarnya aja lah bumbu untuk pembuatan rendang itu seperti apa dan bumbu pembuatan istiak lado hijau itu seperti apa. Ya mana tahu Uni ilmu yang Uni berikan ke penonton, ibu-ibu yang kreatif juga mencoba, mana tahu nanti berkat Uni dia juga punya kan ada ibu rumah tangga itu Uni yang memang ininya itu kreatif, ada yang memang dia sebenarnya membutuhkan kalau dia nggak bekerja, kalau dari suami kurang gitu. Ada yang memang dia itu sekali menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi kepala keluarga sekaligus. Ya mana tahu apa yang Uni berikan ini akan menjadi ya seperti Uni lah mereka yang di luar sana gitu. Kalau bumbu standarnya ya bumbu rendang tuh bumbu standar aja Des. Bumbu standar, terus takarannya ya Uni punya takaran sendiri. Berapa pemakan jahe, bawang merah, bawang putih, lengkuas. Tidak ada bumbu spesial yang Uni tambahkan selain dari bumbu standar. Yang biasa. Bumbu standar. Cuma untuk agak-agaknya gitu sepertinya ya Uni. Mungkin dengan 2 kilo santan, berapa sekian, kilo daging gitu. Nah, para ikonya mungkin seperti itu ya Uni. Kemudian kalau untuk istiak lado hijau sendiri? Istiak lado hijau tuh ya bawang merah, bawang putih ya, jahe, lingkue, kunyit, daun-daun tuh itu aja. Seperti itu. Uni tidak menjual bumbu itu untuk itu para customer Uni. Tak kerajon Uni. Nah, penonton, kendala sama Uni ini adalah pekerja. Jadi mungkin yang melirik nih pelaku UMKM yang berminat, yang ingin mengorbitkan Uni Hersi karena rendangnya udah go internasional. Dari Uni mulai merintis rendang itu udah berapa kali Uni mengikuti perlombaan yang juara? Kalau perlombaan ya yang gonggong kemarin tuh, terus yang irge kemarin. Irge, karena Uni jarang ikut lomba.
Itulah ya lomba kemarin It- tuh. Setiap kali ikut tapi menang itu. Karena jarang ikutin lomba. Lomba tuh menang tuh udah bonus aja sebetulnya. Menang udah bonus aja. Yang penting bakat tersalurkan ya Uni. Itu hobi masak. Penonton, jadi Uni Hersimonda ini berawal dia memang dari hobi lah semuanya. Jadi setiap kita itu sebenarnya Uni punya potensi yang bisa kita gali sendiri ya Uni sebenarnya. Contoh Uni sendiri karena Uni memang hobinya memasak. Kemudian Uni karena juga kakak kalau kakak di kampung juga seperti itu nih. Iya, macam-macam juga rendang itu, rendang talur, rendang tumbuk tuh khas dari Pekumbuh itu, daging diolah jadi macam bakso. Uni pernah juga buat di siko, cuma ndak tercover loh. Ribet. Daging ditumbuk macam Daging ditumbuk, beku ada bumbu campurannya kelapa gongseng, bawang merah, bawang putih kayak gitu kan, kok dibuli-bulian. Sekarang bakso direndang. Jadi kalau macam umak-umak yang tak ada gigi kan bisa aja gitu-gitu kan. Oh gitu. Rendang tumbuk namanya. Rendang. Wah, aduh sih namanya. Dulu nih pernah ambil siko. Ini mudah-mudahan saja Pak Erwin Yunus nonton nih. City of Randang. Berarti kira City of Randang tuh memang randang daging toh. Ternyata Pekumbo itu sudah membuat berbagai macam randang. Macam-macam. Jadi ada randang tumbuk terus Rendang balui, randang balui ala pernah coba. rendang ikan, Randang rendang ikan ruan. Kalau kami ikan gabus, pakai daun-daun. randang daun pernah tapi Ikan gabus, siko ikan gabus kan. Kalau di kalau di kampung situ ini dari gue dong. daun-daun mana nak cari? Ya daun surian. Kalau di Memang di Batam ada daun surian. Kalau di Pekumbo penonton Tinggal masuk parak saja. Masuk parak. Layan aja daun kopi, masuk. daun surian. Iya. Masuk kan nih. Daun kopi, daun surian, daun mali-mali, sama daun sikaduduk bulu. Beda loh Des. Daun sikaduduk tuh dua macam loh. Ada yang ketek-ketek, ada yang gadang bulu tuh, itu yang direndang. Pernah Uni dulu mau rendang balik, Mungkin penonton cek orang ya lu direndang. Iya. Pasti akan orang luar pasti aneh mendengar randangan Ceko, randang daun-daun. Itu tuh inginnya tuh ketek le ada juga daun yang bisa dimasak dimasukkan. Jadilah randangnya nih. Cuman ternyata ditambah sedikit dengan ikan ya. Tapi lama loh Des. Daun itu pun ada agak garing-garingnya kan nih. Terus randang daun terus rendang tumbuk, rendang maco. Maco direndang juga. Rendang ubi campur aja maco. Rendang maco ikut dirandang terus. Iya, rendang ubi campur aja maco, rendang balui, rendang tumbuk. Itulah. Jadi kemudian yang di kampung yang di kakaknya Uni itu memang dia spesial randang saja. Ada juga sih jual oleh tapi udah orang nitip-nitip lah. Tapi memang khusus rendang. Memang dibuka toko kadang. Iya, Karena toko di kadang. kampung agak lebih gampang ya. Ini contoh kerambi Kerambi gitu gampang, kan. iya. Gampang. Kemudian tuh cari bahan-bahan tuh lebih gampang. Dan itu asli. Terus pembuatan dengan tungku Pakai itu lebih tungku. akan lebih gampang, lebih Iya. mudah ya Uni. Jadi salah satu Payakumbuh itu penonton yang terkenal itu adalah randang, memang randang. Tapi yang kita sangkau hanya randang daging, ternyata banyak berbagai macam randang. Nah, jadi penonton ini harus pulang ke Payakumbuh. Di Batam lah ada randang jamur, randang suwir daging, suwir ayam, Iya. ada randang inilah ada lo gonggong. Besok lagi dieksekusi sotong. Besok kita olah produk laut itu kita olah jadi randang saja. Besok jadi Batam jadi City of Randang. Tapi randangnya terbuat dari bahan Olahan bakunya dari olahan laut gitu ya Uni. Oke penonton, sekitaran tentang kuliner kita udah gali dari Uni. Jadi yang pastinya belum kita bisa menjadikan beliau seperti inspirasi kita bahwa dari hobi itu menghasilkan jadinya. Hobi memasak akhirnya diolah diasah terus sehingga menghasilkan, sehingga randang yang beliau produksi itu sudah go internasional. Dan di usia beliau sudah 50 lebih belum masih berkreativitas dalam pembuatan randang. Tetapi beliau hanya kekurangan tenaga sehingga beliau hanya menjualnya via WA. Via WA saja beliau sudah kewalahan, apalagi kalau dimasukkan ke
tempat-tempat kayak supermarket ya Uni. Nah, Uni, ada yang mau Uni sampaikan terkait dengan randang atau sambal lado hijau itu, atau masih ada yang Uni punya, masakan yang Uni punya yang betul-betul disukai oleh masyarakat? Kalau yang enggak suka itu ya bisa aja ayam, ganti aja ayam potong, kan enggak seluruh ya, toko sambal itu lado kan. hijau ayam gitu ya. Bisa Bumbunya jadi sama. ayam kampung juga bisa, atau ayam potong. biasa. Kemudian ada yang lain yang Uni, masakan Uni yang memang sudah familiar dek masyarakat Kota Batam lah gitu. Ya itu sajalah, rendang sama yang gulai hijau. Itu saja. Uni boleh promosikan dagangan Uni sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Rendang Monda kami beralamat di Tiban Housing. Kalau pemesanan via WA bisa dihubungi ke 085374 699 100. Ulang lagi, Uni? 0853 74 699 100. Oke. Atau nanti kalau ingin pesan boleh hubungi. Nanti jadi kita resellernya. dapat. Kalau penonton bingung hafal nomor Uni Hersi atau belum juga sering nongkrongnya di SM Cafe di bawah. Jadi penonton, salah satu yang bisa kita ambil bahwa perempuan itu bisa untuk mengekspos apa yang bisa mereka berikan untuk orang banyak gitu. Dan tentu saja apa yang kita hasilkan tidak hanya untuk sekedar diekspos, tetapi juga menghasilkan seperti yang dilakukan Uni Hersi. Beliau hanya dari hobi memasak, kemudian beliau asah-asah terus sehingga beliau bisa menciptakan suatu karya yang sudah go internasional. Jadi rendang beliau sudah sampai ke luar negeri. Dan sekarang pun di Batam itu bisa kita mencoba menyicipi dan boleh pesan langsung ke Uni Hersi di nomor, nanti kita letakkan nomor handphone Uni nanti di kolom komentar, yang beralamat di Tiban Housing. Nah, berikutnya Uni. Nah, kita sesi kuliner sudah habis. Jadi Uni Hersi ini penonton, selain beliau pintar masak, beliau juga pintar nyanyi. Beliau juga pintar, suara beliau sangat bagus sekali. Dan dari cerita orang-orang, belum mantan penyanyi band dulunya pada zaman-zaman sekolah lah begitu ya Uni. Tahun 80-an Bu Des. Tahun 80-an Uni pernah menjadi vokalis band apa namanya kalau dulu terkenal zaman-zaman dulu tuh Nada apa? Branada. Branada Band. Jadi, nah Uni mantan vokalis Branada Band. Berarti bakat Uni tidak hanya di kuliner. Ternyata Uni juga punya bakat di bidang tarik suara. Berarti Uni dari dulu anak gaul lah sepertinya ya. Kalau orang Malainan Duo, kalau namanya tinggal di kota, berarti Uni anak band dulunya gitu. Iya. Berarti hobi Uni memang nyanyi. Hobi ya Bu Des. Selain nyanyi, apa alat musik yang Uni kuasai? Nggak ada dong nyanyi aja. Oh memang, memang menyanyi saja. Tapi penonton, beliau pernah menyanyi band. Kalau dibawa lagu Minang agak patah-patah seketik lidah. Kalau band dulu lagunya enggak lagu Minang deh ya Uni? Jarang. Berarti Uni dulu punya grup band gitu? Enggak, Uni misalnya ada yang bawa nyanyi gitu kan, ikut. Misalnya teratai nak bawa pergi gitu kan. Tapi band? Iya band, kalau dulu kan band. Enggak organ ya? Kan, lah kudian-kudianku baru organ. Dulu tahun berapa yo kampanye Golkar, Uni artisnya tuh. Jadi dulu kalau di kampung tuh kampanye penonton dari auto pickup, ya kan Uni duduk di belakang tuh misalnya pergi ke arah Mudia gitu ya, ke Baru Gunung. Nah mereka situ nontonnya dikajian nonton band. Nah Uni lah tuh penyanyi band ya. Tapi di Batam ada yang undang untuk kampanye, nggak bisa Uni untuk penyanyi? Enggak lah. Oh tapi itulah susah mah apa lagu. Lah berhenti jadi penyanyi. Jadi penyanyi di SM Cafe lah. jadi Uni sejak merantau ke Batam bakat nyanyi Uni nggak tersalurkan? Tersalurkan. Kadang di kantor bapaknya kan suka ada acara, kadang kan acara-acara kantor, arisan, tahapo gitu, nyanyi juga menyalurkan bakat ya kan. Cuman sekadar menyalurkan, itu aja. Tidak menjadi profesi, enggak bisa. Profesi gitu ya, ini cuman untuk sekedar hobi gitu. Awak ya. Kan ibu rumah tangga. Ibu. Nah, terus kini
Uni ditantang oleh para bundo-bundo kanduang gitu untuk ikut festival lagu pop Minang. Sementara Uni penyanyi band itu beda ya Uni ya dengan Minang gitu. Dengan lagu Minang. Bisa deh, cuman itu tadi lah, kalau untuk band tuh ukurannya nyanyi itu kan yang dangdut, yang heboh kan, acara 17-an kan tampil di panggung itu kan lagunya lagu-lagu heboh yang berjoget ya kan. Nah, sementara lagu-lagu Minang tuh tidak terlalu dihafal gitu, tahu cuman nggak terlalu itulah, nggak terlalu banyak tahu lah. Jadi untuk persiapan Uni besok lah pandai lagu Minang. Insya Allah di dapur tuh sambil masak di dapur tuh sambil masak di buka YouTube ya kan. Ya, jadi penonton tadi beliau sampaikan, beliau tulis di sini biar ingat lagi masak, lagi menggoyang kuali randang, cari aja lagu oh tiba di siko iko baitnya, tiba di siko baitnya, jadi diagih inisial B bukan misalnya S. Jadi saking begitu inginnya berpartisipasi dalam festival lagu pop Minang ya. Mudah-mudahan lancar Ibu Des ya. Doakan Ibu Des. Tapi kemana Pak bagi dua dia? Insya Allah. Tanya aja Pak Yu, Pak Capri lu apa hadiahnya? Hadiahnya gadang. Tapi sayangnya ndak mambo nama Pak Kumbua, mambo nama pundokan dua skupa. Coba kalau mau nama Pak Kumbua kan, kita jadi supporter karena kita terus nonton. Tapi apapun itu Uni sangat luar biasa sekali. Di usia 52 tahun itu Uni masih berkreasi, Uni masih menciptakan inovasi-inovasi baru. Seperti yang Uni sampaikan tadi, mudah-mudahan juga pemerintah melirik Uni bahwa menjadikan kearifan lokal itu sekarang kan lagi dimarakkan gitu. Jadi bagaimana membuat kalau jarang orang yang tidak suka rendang Uni. Iya. Walaupun mereka orang Medan kah, orang Palembang kah gitu, orang Melayu sendiri jarang tidak suka rendang gitu. Kebanyakan orang suka rendang. Nah kini Uni muncul gitu dengan kreativitas Uni menjadikan bahan baku yang ada di Kepri ini untuk bisa diolah menjadi rendang. Ya mudah-mudahan saja Uni itu akan bisa terproduksi banyak, otomatis akan membantu masyarakat laut gitu yang nelayan gitu, dan juga akan membantu perekonomian Kota Batam itu sendiri yang ada di Kota Batam, sehingga Uni bisa nanti menambah pekerja. Ya kita kan tidak tahu ya Uni ya. Nah sehingga akan membantu para pengangguran yang lain. Kemudian juga Uni Hersi selain beliau juga seorang chef spesialis rendah, beliau juga seorang penyanyi. Nah di usia yang mencapai 52, beliau tidak mau ketinggalan, ingin berkontribusi di Festival Lagu Pop Minang. Yang dulu beliau kalau nyanyi pandai, tapi lagu pop, lagu dangdut. Ini kita suruh beliau lagu Minang sebagai bukti bahwa beliau orang Minang ya Uni. Uni, silakan minta dukungan ke penonton terkait dengan Festival Lagu Pop Minang Uni besok. Uni tampil kalau nggak salah tanggal 5 Des. 5 Agustus. Dukungannya? Ya minta supporter Uni ke dukungan dari Bundo Kandung yang ada di Kecamatan Supa. Kan ada tuh hadiahnya juga, hadiah favorit Uni nanti bisa himbau orang Payakumbuh, orang Gonjong Limo, orang Bundo Kandung Supa untuk jangan lupa like, subscribe Uni gitu. Gimana sih orang ini bisa nonton gitu? Untuk tanggal 5 pemirsa SMTV saksikan nanti bukan rendang monda ya? Bukan rendang monda. Saya tampil dalam festival lagu pop Minang tanggal 5 Agustus. Datang tonton SMTV, datang ke SM Cafe. Datang ke SM Cafe. Beri semangat kasih Monda untuk Ambo. Kemudian sampaikan closing statement Uni terkait dengan kuliner Uni, dengan lagu pop Minang ini, silakan sampaikan ke penonton Uni. Mudah-mudahan kedepannya usaha Uni lancar, tak ada halangan. Amin. Sehat. Nah itu aja Des. Oke, baik penonton, tak terasa hampir 1 jam Uni kita bercerita mulai dari datang ke Batam, membuka Batam, kayaknya buka lahan Batam tahun 93. Uni Hersi Monda sudah merantau ke Batam, kemudian mulai berkecimpung di dunia
perendangan itu 2014 ya Uni, Iya. 2014. 9 Tetapi tahun. nah itu juga penonton. Jadi sekarang banyak ya pemerintah itu ya Uni untuk UMKM itu banyak diberikan fasilitas-fasilitas secara gratis. Iya. Contoh packaging, pemberian label halal atau Depkesnya gitu ya Uni. Iya. Jadi para pelaku UMKM silakan bergabung dengan UMKM baik itu yang dari pihak swasta atau dari pemerintah itu sendiri. Dan Uni Hersi juga sudah memberikan kepada kita bahwa beliau seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa dengan 3 orang putra dan putri ya Uni. Iya. 3 orang. Beliau juga bisa menghandle. Jadi beliau punya kreativitas itu hanya hobi, tetapi tidak meninggalkan kodrat sebagai istri dan sebagai seorang ibu ya Uni. Dan sehingga produk yang beliau hasilkan itu ternyata walaupun hanya sambilan tetapi sudah go internasional dan banyak sekali diminati oleh masyarakat Kota Batam. Ada rendang, beliau punya spesialnya rendang, baik itu rendang daging, rendang jamur, rendang gonggong, dan juga sambal lado hijau itu ya. Jadi ini adalah khas-khas dari Minang ya Uni ya. Iya. Jadi orang Minang tidak harus pulang kampung, cukup datang ke ke Rendang Monda. Iya. Ya, yang ownernya adalah Uni Hersi Monda. Baik penonton, kami selaku saya host pada malam hari dan narasumber Uni Hersi Monda mohon pamit undur diri dulu. Mudah-mudahan apa yang kami berikan pada malam hari ini untuk ibu-ibu, untuk perempuan hebat di luar sana menginspirasi sehingga bisa menggali potensi yang ada dalam diri sendiri, sehingga bisa mengekspornya keluar sehingga menjadikan hobi itu berbayar ya Uni ya. Jadi menghasilkan. Dan kami mohon maaf kepada seluruh penonton apabila di dalam gurauan kami ada yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Dan sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Syaro Minang TV. Dan juga jangan lupa saksikan nanti festival lagu pop Minang yang akan live streaming di fanpage SM _cafe. Dan tentukan penyanyi favorit pilihan penonton semuanya. Saya Desmanis dan Uni Hersi Monda mohon pamit undur diri dan sampai bertemu kembali kita di program berikutnya yang pastinya tetap di Suara Minang TV, Suara Orang Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.